وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه ظهر الدين مؤيدا
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyuti rahimahullahu ta'ala, wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini, amin. Kita lanjutkan kitab hadis Jami' as-Saghir nomor 5946. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi ummati, pada umatku, kadzabun, ada orang-orang yang sangat pembohong, wadajjalun, dan ada orang-orang yang memiliki sifat dajjal, sab'atun, 7, wa isruna, 27 dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang sangat pembohong dan mirip dengan dajjal. Minhum, dari mereka yang 27 tersebut, arba'u niswatin, 4 wanita, 23 laki-laki. Arba'u niswatin, 4 wanita. Salah satunya adalah nabi wanita yang menikah dengan Musailamatul Kadzdzab. Kawin nabi laki-laki dan nabi perempuan, mereka kerjasama untuk menyesatkan Islam. Siapa namanya? Hah? Santan? Saja. Nah, namanya Saja. Itu fadilah menonton film. Yang 3 lagi siapa? 3 lagi siapa? Enggak tahu, karena enggak nonton filmnya. Wa inni, dan sesungguhnya aku, khatamun nabiyyin, adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Sesungguhnya aku adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Maka dari umat nabi yang mengaku menjadi nabi itu termasuk kategori dajjal, yaitu diantaranya mulai Musailamatul Kadzdzab, di Indonesia Ahmad Musaddiq, supaya diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di Malaysia ada namanya Ayah Pin. Kemudian
Lia Edan. Orang dah ngaku Edan masih ada yang beriman. Karena Indonesia itu senang dengan yang baru-baru. Antum kalau aku ngaku jadi nabi, pasti ada pengikut minimal. Cuma satu orang untuk masuk sama-sama masuk neraka. Maka Nabi gariskan di sini, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah aku. Nah, termasuk Dajjal akadzabun yang Nabi maksudkan adalah Mirza Ghulam Ahmad, yang skopnya lebih besar. Titik. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda fi baydin na'am, pada telur burung onta. Fi, pada, baydi, telur, na'am, burung onta. Yusibuhu, yang merusak akannya, al-muhrimu, oleh orang ihram, samanuhu, dendanya adalah membayar harganya. Jadi orang ihram disebut dengan muhrim. Sedangkan orang yang tidak boleh kita nikahi disebut dengan mahram. Jangan sebut muhrim. Kamu enggak muhrim dengan dia, jangan salaman. Muhrim itu orang ihram. Orang ihram sama orang ihram enggak boleh juga salaman. Tapi yang haram dinikahi mahram. Ya, tapi bahasa kita, bahasa yang tersebar dengan masyarakat begitu. Yang tidak boleh dinikahi itu muhrim. Itu bahasa yang salah. Nah, perlu dibetulkan kembali, karena muhrim adalah orang ihram haji, ihram umroh. Seperti kita sampaikan tadi malam, orang tersebut tidak boleh memburu binatang buruan darat. Nah, di sini ditambah penegasannya, bukan hanya saja memburu binatangnya, merusak telur dari binatang buruan darat pun tidak boleh. Nah, kalau sekiranya kita rusak telur burung onta, maka kena denda, yaitu membayar nilainya. Kalaulah telur angsa saja harganya 20.000 satu dulu, sekarang nggak tahu berapa, 20.000. Kalau ayam kampung 2.500, telur itik 3.500, angsa 20.000, burung onta lebih mahal lagi. Ya, rata-rata burung onta itu telurnya sebesar kepala antum. Karena kalau membunuh burung onta itu sendiri, dendanya onta. Membunuh burung onta, dendanya onta. Dan burung onta itu kalau untuk sebesar Ibrahim, sebesar Rehan Shah, itu bisa dinaikinya, bisa jadikan kendaraan. Begitu kuatnya burung onta. Nah, ternyata burung onta itu termasuk hewan buruan, bukan hewan ternak. Karena kalau hewan ternak itu kita nggak didenda. Orang ihram nyembelih ayam tuh nggak kena denda, nyembelih bebek nggak kena denda, tapi burung onta kena. Ini menunjukkan bahasanya burung onta itu binatang buruan. Tapi ada juga binatang buruan yang diternak. Bagaimana kira-kira kalau seseorang menternak burung onta, ketika ihram dia sembelih, boleh nggak? Tetap nggak boleh. Kembali kepada hukum asal. Kijang binatang buruan. Kalau ada orang ternak kijang, dia sedang ihram, dia sembelih kijang yang dia ternak, tetap nggak boleh, karena kembali pada hukum asalnya. Begitu juga ayam, sapi, itu binatang ternak. Tapi sapinya itu udah lama jadi liar, udah setahun nggak ketemu masuk hutan. Ketemu ditangkap, disembelih, kena denda nggak?
enggak kena denda. Kenapa? Karena asalnya adalah binatang yang jinak. Jadi kembali pada hukum asal. Hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fi baydati na'am, pada telur burung onta, siyamu yaumin, puasa 1 hari, au it'amu miskin, memberi makan 1 orang miskin. Ini pilihan kedua. Hadisnya tidak bertentangan. Ini pilihan kedua. Kalau sekiranya seseorang tidak mampu, tidak punya uang, sudah habis uangnya beli oleh-oleh, sementara dia keinjak telur burung onta, pecah, mau dibayar lagi uang sudah habis, semuanya ada jadi selendang, nah sudah jadi apalagi korma, jadi coklat, jadi mau pulang uang nggak ada lagi, tinggal beli aqua saja nanti Bandara Padang. Habis semuanya. Sementara dia melakukan pelanggaran, keinjak telur burung onta. Dia jalan-jalan, jumpa, nampak kayak batu ditendang dia. Ternyata telur burung onta. Kena denda dia. Misalnya harganya 200.000. Uangnya nggak ada. Maka solusi kedua adalah siyamu yaumin, puasa 1 hari. Ternyata dia juga nggak mampu berpuasa, udah tua. It'amu miskinin, memberi makan 1 orang miskin. Apa maksudnya memberi makan 1 orang miskin? Hafal? Maksudnya apa? Memberi makan nasi bungkus. Nah, memberi makan maksudnya memberikan makanan pokok 1 liter beras. Nah, 1 liter beras. Itu makna memberi makan. Jangan sampai ditafsirkan ikut ulama modern sekarang, memberi makan itu memberi nasi bungkus. Itu penafsiran yang dipengaruhi oleh kampanye. Fi sakifin kadzab, pada suku Sakif. Jadi Sakif itu nama suku. Arab itu lebih banyak lagi sukunya daripada Minang. Fi sakifin, pada suku Sakif itu ada seseorang kadzab. Nah, Nabi sabdakan tadi ada 27 kadzab. Nah, 1 ada di Sakif. Nama dia adalah Mukhtar bin Ubaidillah. Mukhtar bin Ubaid. Dia mengaku malaikat Jibril datang kepadanya membawa wahyu. Nah, itu Mukhtar bin Ubaid tadi. Ini yang kita baca dalam hadis kemarin. Apa kata Nabi? Ketika seorang sahabat menaklukkan perang dengan Mukhtar tersebut, kemudian Mukhtar minta damai, minta jaminan keamanan, diberilah keamanan. Kemudian Mukhtar ditemukan di singgasananya. Kata sahabat tersebut, kalau bukan janji saya memberikan keamanan yang sudah diberikan kepada Mukhtar, sudah aku pisahkan kepala dan badannya. Tapi karena aku keburu memberikan keamanan, maka aku terhalang untuk memisahkan kepala dan badannya. Karena ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh mengingkari jaminan keamanan yang sudah diberikan walaupun kepada musuh sekalipun. Nah, itu hadisnya.
Jadi Mukhtar itu kadzab dari suku Sakif. Kemudian dari suku Sakif itu juga ada Mubir. Mubir itu orang haus darah. Nah, orang haus darah. Siapa namanya? Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Jadi As-Saqafi maknanya dari suku Sakif. Ada As-Saqafi di sini? Jadi kata ulama, tidak ada seorang pun yang paling kejam dalam sejarah melebihi Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ini dalam konteks Islam ya. Dia pernah membunuh 120.000 orang secara hukuman mati. Bukan dalam perang. Dibunuh dengan hukuman mati, itu dia pernah bunuh 120.000 orang. Enggak termasuk orang-orang yang dia bunuh dalam perang. Dia menginformasikan bahasanya dia dapat berita gaib. Dia dapat bisikan-bisikan gaib. Fulan bunuh, dia bunuh dia. Si fulan kamu bunuh, bunuh juga. Dia itu adalah seorang gubernur di gubernur Kufah. Nah, itu maksudnya Mubir. Antum tulis di situ. Kadzab dalam kurung Mukhtar bin Ubaid. Nah, betul lah anak-anak ini enggak mengerti. Dan diterangi enggak ditulis juga. Kadzab dalam kurung yang Nabi masukkan adalah Mukhtar bin Ubaid. Kemudian Mubir, orang haus darah, dalam kurung Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Tulis sedikit sejarahnya. Dia pernah membunuh 120.000 orang. Titik. Sekarang kita beralih kepada pembahasan zakat kembali. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda fi 30, pada jumlah 30 ekor. Fi 30, pada jumlah 30 ekor. Minal baqari, dari sapi. Tabi'un, zakatnya satu tabi'. Tabi' atau tabi'ah. Tabi' itu adalah anak sapi jantan yang berusia 1 tahun lebih sedikit. Dah. Hanif Riyaman tulis. Tabi adalah anak sapi jantan yang berusia 1 tahun lebih sedikit. Nanti banyak istilah-istilah tentang umur usia hewan. Nah, kalau antum punya buku, bagusnya catat di satu tempat. Kemudian atau tabi'ah. Tabi'ah itu anak sapi betina usia 1 tahun lebih sedikit. Tabi'ah. Maka ketika seorang peternak memiliki 30 ekor sapi, maka zakatnya adalah 1 tabi' atau 1 tabi'ah. Boleh anak sapi jantan, boleh anak sapi betina usia 1 tahun lebih sedikit. Wa fi arba'ina, pada jumlah 40 ekor. Fi arba'ina, pada jumlah 40 ekor. Minal baqari, dari sapi. Hafrah, lihat kitabnya, tulis, jangan lihat kitab orang. Wa fi arba'ina, pada jumlah 40 ekor. Minal baqari, dari sapi.
musinnah. Musinnah adalah sapi betina berusia 2 tahun lebih sedikit. Sedikit itu lebih sehari, lebih 2 hari dah cukup. Musinnah, sapi betina usia 2 tahun lebih sedikit. Nah, ini nisab hewan ternak yang mudah diingat. Dia pilihannya cuma 2, 30, 40. Beda sama onta, itu banyak rentetannya. 5, 10, 15, 20, 25, 35, 46. Berapa lagi? 61, 71, 91. Nah, itu beda-beda semuanya. Tapi kalau sapi enggak. Onta adanya di Saudi, di Arab, bukan Saudi, Arab. Jadi orang Arab tuh ingatannya kuat. Nah, sementara sapi itu di Indonesia. Orangnya agak-agak pelupa sedikit. Nah, 2 sajalah cukup bagi kalian. 30, 40. Kalau sapimu 30, keluarkan zakat 1 ekor. 1 ekor anak sapi, boleh betina, boleh jantan. Usia berapa? 1 tahun lebih. Tapi kalau sapimu berusia berjumlah 40 ekor, zakatnya 1 ekor juga. Harus sapi betina. Maka dalam zakat itu enggak laku sapi jantan. Sapi betina. Jarang yang diperbolehkan oleh syariat sapi jantan. Maaf, hewan jantan. Jarang. Hikko, jaza'a, bintu labun, bintu makat, bintu semuanya anak betina. Karena tujuannya adalah supaya cepat berkembangnya harta zakat. Khair. Jadi zakatnya 1 musinnah, sapi usia 2 tahun lebih sedikit. Rehan Syah, kalau sapi seseorang itu berjumlah 60 ekor, berapa zakatnya? Kalau sapinya berjumlah 60 ekor, berapa untuk zakat? Rehan Syah, kenapa ikut ujian paket kalau itu juga enggak tahu? Berapa Zahran zakatnya? 2 tabi'. 30 1 tabi', 62 tabi'. Nambah itu saja. Rashid, pikir. Kalau sapi antum 80 ekor, berapa zakatnya? Rashid, kalau sapi antum 80 ekor, berapa zakatnya? Tengok ikut jumpa paket. Enggak tamat SD. Di SD enggak belajar. Tun sering enggak masuk sekolah. Tantar jur. Kalimat surat. Aldo. Kalau sapi antum 80 ekor, berapa zakatnya? 2 musinnah. Gampang begitu. Furqan, kalau sapi antum 70 ekor, berapa zakatnya? Furqan, 70 ekor. Hah? 1 tabi', 1 musinnah. Habib, kalau antum punya sapi 120 ekor, berapa zakatnya? Tiga musinnah. Rehan Aksal, kalau antum punya sapi 150 ekor, berapa zakatnya?
4 apa? 4 tabi'. 4 tabi' baru 120. 5 tabi'. Di caranya dibagi 3 atau dibagi 4. Nah, yang penting habis dibagi. Apri Fadil, kalau antum punya sapi 210 ekor, berapa zakatnya? Hah? 5 musinnah? 7 musinnah? 7 tabi'? Oke, 7 tabi'. 7 kali 3 210. Kalau dicampur antara tabi' dengan musinnah, mana cara zakatnya? 210 tuh. Bisa. Khair, kita lanjutkan. Fi jahannama wadid. Di dalam lembah Jahannam ada di dalam neraka Jahannam ada satu lembah. Di dalam neraka Jahannam ada satu lembah. Wa fil wadi, di dalam lembah tersebut bi'run, ada satu sumur. Wa fil wadi, di dalam lembah tersebut bi'run, ada satu sumur. Yuqalu laha, yang dikatakan baginya sumur hab-hab. Nah, kayaknya orang Thailand ngasih namanya. Di nama sumurnya hab-hab. Haqqun 'alallah, kewajiban di atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau haqqun 'ala itu maknanya kewajiban. Tapi kalau haqqun li itu maknanya hak. Walillahi 'alan nas itu maknanya hak. Tapi kalau 'ala itu kewajiban. Jadi kewajiban di atas Allah Subhanahu wa ta'ala ayyuskinaha, bahwa menempatkan ia Allah, akannya sumur Jahannam kulla jabbar, setiap orang zalim, setiap orang yang bertindak zalim. Jabbar ini bukan zalim kepada diri sendiri, tapi jabbar ini nama antum Abdullah aja yang jabbar. Gawat itu nama jabbar. Astagfirullah, ngasih nama nggak mikir. Abdullah. Nah, persiapan kubra Abdullah. Yang enggak tahajud Abdullah. Jangan terbilang enggak tahajud Jabbar. Ini gawat nih. Tapi yang bernama Jabbar itu agak mengkhawatirkan sedikit. Tapi maksudnya bukan orang bernama si Jabbar. Tapi maksudnya orang memiliki sifat Jabbar. Penguasa zalim, pemimpin zalim. Itu akan Allah tempatkan di dalam Jahannam. Di Jahannamnya, di lembahnya, di sumurnya lagi. Ribet tuh urusannya. Nah, sudah di Jahannam, tinggal di Jahannam itu udah bahaya. Ini di lembah, bagian yang rendahnya. Di bagian rendah itu dalam sumurnya lagi. Mana bahaya dia itu? Maka jangan jadi pemimpin. Kalau jadi pemimpin yang adil. Enggak nanti mimpin sebentar, tinggal Jahannam selamanya. Khair.
hadis panjang, ini dihafal. Setelahkan besok. Ya nggak usah setelah berdiri setahun. Nah, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan dari hadis itu, terutama tentang usia-usia hewan. Ini perlu antum catat secara lengkap. Fi khamsin minal ibili, pada jumlah 5 ekor. Fi khamsin, pada jumlah 5 ekor minal ibili, dari onta, satu sah. 6, satu sah. Buat catatan, sah sama dengan biri-biri berusia 1 tahun lebih atau kambing kacang usia 2 tahun lebih. Itu artinya sah. Sudah? Selesai belum? Ulang lagi. Sah sama dengan biri-biri berusia 1 tahun lebih atau kambing kacang. Tahu kambing kacang? Yang bulunya bagus. Biri-biri itu dia jarang ngurus bulu, sehingga badannya besar. 1 tahun sudah cukup dikorbankan. Kalau kambing kacang enggak, dia sibuk ngurus bulu, jadi belum besar badannya, maka 2 tahun baru boleh dikorbankan, baru boleh dizakatkan, baru boleh jadi kambing akikah. Wa fi asrin, pada jumlah 10 ekor. 10 ekor apa? Onta. Satani, 2 sah. 2 sah. Itu saya enggak terjemahkan lagi, ikut terjemahan yang tadi. Wa fi khamsa asrata, pada jumlah 15. Fi pada khamsa 5, asrata 10, 15, salasu syah 3 sah. 6, 3 sah. Rasid, apa itu sah? Ini juga antum nggak boleh kasih nama Rashid. Sepotong cuma dapat jawabannya. Sepotong lagi. Biri-biri usia, kambing kacang usia 2 tahun lebih. Nah, tulis. Selesai. Lambat menulis, Masya Allah. Ya Karim. Pelajar itu cepat menulis, cepat makan, cepat mandi. Itu saja. Wa fi isrina, pada jumlah 20 ekor. Ekor apa, Rapid? Hah? Ekor onta. Bukan ekor onta, 20 ekor onta. Kalau 20 ekor onta enggak wajib zakat. 20 ekor onta enggak wajib zakat. Goreng saja. Nah, bukan ekornya ya, tapi ontanya yang 20 ekor. Pada jumlah 20 ekor onta, arba'u siyah 4 sah. Wa fi khamsin, pada jumlah 5, wa isrina 20, 25 ibnatu makhad. Ibnatu anak betina. Makhad, tulis ibnatu makhad sama dengan
ibnatu makhad sama dengan anak betina onta. Anak betina onta, anak onta betina, anak onta betina, anak betina onta atau anak onta betina? Bukan onta saja yang betina yang beranak. Semua yang punya anak itu betina. Ada jantan beranak? Dah jelas. Anak onta betina, ada yang jantan, ada yang betina. Ini enggak anak onta yang betina. Bukan anak betina onta. Maaf, bukan anak onta betina. Anak onta betina. Anak betina onta. Mana betul? Hah? Anak onta betina? Anak onta betina? Udah jelas yang betina tuh yang beranak. Kenapa antum bilang anak onta betina? Mana ada anak onta jantan? Onta jantan yang punya anak. Maka betinanya dulu anak betina. Anak betina, anak jantan. Bukan anak onta. Anak onta itu ada berapa penafsirannya? Jantan satu, betina satu. Anak onta betina. Jadi pemahamannya nggak tembus. Anak onta betina. Iya kata orang memang onta betina yang beranak, onta jantan memang nggak ada beranak. Nah, maka betinanya awal anak betina onta. Terserah antum lah. Itu kan bahasa antum. Bahasa saya bintu makhad selesai. Anak betina onta usia 1 tahun lebih sedikit. Nah, anak betina onta usia 1 tahun lebih sedikit. Itu zakat dikeluarkan untuk pemilik onta yang memiliki jumlah khamsin wa isrin, jumlah 25 ila khamsi wa salasin, hingga jumlah 35. Ila hingga khamsin 5 wa salasin 30, hingga jumlah 35. Dah paham? Betul? Nah, Hasan. Jika seseorang memiliki onta 27 ekor, berapa zakatnya? 1 bintu makhad. Rahmat Fadil. Jika seseorang memiliki onta 30 ekor, berapa zakatnya? Rahmat Fadil Rahmat Fadil Apri. Jika seseorang memiliki onta 30 ekor, berapa zakatnya? Hah? 1 bintu makhad. Fadil Widiana. Mana antum? Antum di mana? Nah orangnya. Jika orang memiliki onta 34 ekor, berapa zakatnya? Hah? Berapa? Kalau antum punya onta 34 ekor, berapa untuk zakat? Berapa? Ilham? Hah? 1 bintu makhad. 30 ekor gani, berapa zakatnya? 1 bintu makhad. Dah paham rumusnya? 25 sampai 35. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Itu zakatnya semuanya sama.
1 bintu Makhad. Sudah Abdullah. Nah. Fa in zadat wahidatun, fa in zadat wahidatan, maka jika bertambah ia 35, fa in maka jika zadat bertambah ia 35, wahidatan 1 ekor, berapa jumlahnya sekarang? Betul. 35 tambah 1 36 ya? Fa fiha maka padanya 36, fa fiha maka padanya 36 ibnatu labun, ibnatu labun. Nah, masukkan lagi catatan tadi. Ibnatu labun sama dengan ibnatu labun titik 2, anak betina onta usia 2 tahun lebih. Anak betina onta usia 2 tahun lebih. Itu zakat yang dikeluarkan apabila jumlahnya 36 ila khamsin wa arba'in, hingga jumlah 5 dan 40, hingga jumlah 5 dan 40, 45. Sergio, kalau antum punya onta 40 ekor, berapa zakatnya? Hah? 1 ibnatul labun, fatur. Kalau antum punya onta 43 ekor, berapa zakatnya? 1 ibnatul labun, afra. Kalau antum punya onta 45 ekor, berapa zakatnya? Hah? 2 bintu labun. Nah, dermawannya 1 zakat 1 sedekah. Gasan. Kalau antum punya onta 46 ekor dengan antum, berapa zakatnya? Hah? 1 bintu labun. 1. Karena entah 45, 46-nya itu dengan pemiliknya, tetap zakatnya 1. Jadi ada di Arab namanya juha. Nah, si juha waktu dia sholat, ontanya hilang. Ontanya dipakir, kemudian dia pergi sholat. Selesai sholat keluar masjid, ontanya hilang. Apa kata juha? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dikira dia orang zuhud. Dia dapat musibah, ucapkan alhamdulillah. Orang pun kaget, onta kamu hilang, kenapa ucapannya alhamdulillah? Kata dia, syukur saya nggak ada di atas onta itu. Kalau saya ada di atas onta itu, dengan saya hilang.
Tapi karena saya nggak ada di situ, onta saja yang hilang. Coba antum bayangkan kalau saya ada di atas onta itu, tentu dengan saya ikut hilang. Nah, itu yang diucapkan alhamdulillahirabbil alamin. 7 hak namanya. Ini banyak penerusnya zaman sekarang tuh, yang berpikirnya sebalik orang normal. Nah, jadi onta dari jumlah 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 itu zakatnya sama. 1 ibnatul labun, kecuali kalau afrah mau bersedekah 1. Jadi 2. Fa in zadat, maka jika lebih ia 45, fa in zadat, maka jika lebih ia 45, wahidatan, lebih 1, fa fiha, maka padanya 46 hiqqah, adalah 1 hiqqah. Zakatnya 1 hiqqah. Tulis hiqqah titik 2, onta betina usia 3 tahun lebih. Karena onta itu lebih dewasa dari manusia. Kalau 3 tahun bukan anak-anak lagi dia. Dah onta namanya, onta betina. Nah, kalau antum 3 tahun kan masih anak-anak. Kalau onta 3 tahun bukan anak lagi. Onta betina usia 3 tahun lebih. Hiqqah ila sittina, hingga jumlah 60 ekor. Hingga jumlah 60 ekor. Nih, sebelah kanan belum diserang dari tadi. Yang paling nampak badannya Rizki Padang. Nah, Rizki Padang. Kalau antum punya onta sebanyak 59 ekor, berapa zakatnya? 1 hiqqah. Kalau 36 ekor, ibnatul labun, atau mudah diucapkan bintu labun. Nah, sampai jumlah 60. 45, 46 sampai jumlah 60. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Nah, nanti ada pertanyaan lain. Fa in zadat, maka jika lebih ia 60, maka jika lebih ia 60, wahidatan, lebih 1, fa fiha, maka padanya 61 jaza'ah. Jaza'ah hingga jumlah 75. Jaza'ah adalah onta betina usia 4 tahun masuk 5. 1 masuk 2, 2 masuk 3, 3 masuk 4, 4 masuk 5. Jadi jaza'ah onta betina usia 4 tahun masuk 5. Itu sampai pada jumlah 75 dari 61, 62, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75. Fa in zadat, maka jika lebih
ia. Maka jika lebih ia 75, wahidatan 1, fafiha, maka padanya jumlah 76, ibnata labunin, 2 bintu labun, ila tis'in, hingga jumlah 90. Nih dalam kitab fikih dah ditulis, kitab fikih deh dalilnya. Kalau di kitab kita katakan tu kitab, ternyata itu adalah copy paste hadis. Jadi kitab fikih itu artinya intisari hadis, bukan orang bermazhab enggak ikut hadis. Jadi jangan dibenturkan, kamu ikut mazhab itu ikut hadis. Itu pertanyaan dari orang-orang enggak mengenal apa itu mazhab. Khair. Cari dari jumlah 25 sampai 35, jumlah 36 sampai 45, jumlah 46 sampai 60, jumlah 61 sampai 75. Itu mana jumlah selisihnya yang paling banyak? Mana yang paling banyak? Apakah 25 sampai 35, atau 36 sampai 45, atau 46 sampai 60, atau 60 sampai 75? Mana yang paling banyak? Hasan? 45 sampai 60. 45 sampai 60 berapa ekor perselisihannya? 15. Hah? 15. Kalau 60 sampai 75, 61? (61 sampai 75) 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 15 ekor. Yang tadi? Yang tadi? 15 juga? Berarti 2. Nah, jumlah yang ada di antara 2 nisab itu dimaafin, nggak kena zakat. Itu istimewanya zakat ternak. Tapi kalau di padi itu nggak ada maaf. Lebih 1 gantang kena zakat, lebih segenggam kena zakat juga segenggam tuh. Pada emas juga nggak ada maaf. Berapapun lebihnya dari nisab itu kena zakat. Tapi kalau hewan ternak tidak. Jadi ada jumlah yang bebas dari zakat. Tapi secara bijaknya kata ulama fikih, bagi orang yang memungut zakat, orang yang mengambil bintu labun dari pemilik 36 dengan pemilik 40, itu lebih besar bintu labunnya yang ontanya 40 ekor ketimbang yang ontanya 36. Itu secara bijaknya begitu. Khair. Jika ontanya berjumlah 76, maka zakatnya 2 bintu labun hingga jumlah 90. Fa in zadat, maka jika lebih ia 7, maka jika lebih ia 90, wahidatan 1, fafiha, maka padanya 91 hiqqatani, 2 hiqqah. Itu enggak perlu ditafsirkan lagi.
hiqqah tadi sudah, 2 hiqqah ila isrina wa mi'ah, hingga jumlah 20 dan 100. Isrina 20, mi'atin 100, 120, 91 sampai 120. Itu lebih banyak lagi. Berapa jaraknya? 29. Maka jika lebih satu daripada 90, yaitu 91, fafiha, maka padanya jumlah 91 itu 2 hiqqah sampai jumlah 120. Fa in kanatil ibilu aktsara min dzalik, maka jika adalah onta itu lebih banyak. Fa in kanatil ibilu, maka jika adalah onta aksara lebih banyak, min dzalika dari demikian, 120 lebih, fa fi kulli khamsina hiqqatan, maka pada setiap 50 1 hiqqah, wa fi kulli arba'in bintu labun, pada setiap 40 1 bintu labun. Ingat baik-baik, fa fi kulli khamsin, pada setiap 50 hiqqatun 1 hiqqah, wa fi kulli arba'in, pada setiap 40 bintu labunin 1 bintu labun, pada setiap 40 1 bintu labun. Fatih, teman-teman SD sama SMP gak jadi. Nah, kalau antum punya unta 150 ekor, berapa zakatnya? Berapa? Lihat rumusnya. Apa rumusnya? Saya bacakan lagi rumusnya. Fa fi kulli khamsina hiqqatun, pada setiap jumlah 50 1 hiqqah, wa fi kulli arba'in, pada setiap 40 1 bintu labun. 150 ekor, berapa zakatnya? Hah? 3 hiqqah. Oke, berapa nafas? 3 hiqqah. Kemudian nafas sauki pada jumlah 120 ekor, berapa zakatnya? Hah? 3 bintu labun. Perhatikan baik-baik, 3 bintu labun. Sepakat antum semua? Acungkan tangan yang sepakat. Nggak ada satupun yang sependapat? Nggak ada satupun. 3 bintu labun. Wafi 2 hiqqah. Mana betul? 3 bintu labun atau 2 hiqqah? 3 bintu labun atau 2 hiqqah? Nah, ini asbab daripada tidak teliti. Nah, tidak teliti. Asbab tidak memikirkan sebuah redaksi. Akhirnya banyak salafi sesat dalam memahami. Apa kalimat yang dimulai oleh hadis
Apa mulainya? Fa in kanatil ibilu aktsara min dzalika. Nah, kalau onta lebih dari 120. Kalau lebih 120 baru ikut rumus tadi. Tapi kalau masih 120, antum lihat itu udah jelas 2 hiqqah. Perhatikan, lihat kitabnya baik-baik. Fa in zadat wahidatan, maka jika lebih jumlah 90, jumlahnya lebih 1, maka padanya jumlah 91, 2 hiqqah sampai pada jumlah 120. Rumus 51 hiqqah 41 bintu labun itu berlaku kapan? Setelah lewat jumlah 120. Fa in kanatil ibilu aktsara min dzalik, kalau onta lebih dari 120. Kalau masih 120 rumus itu enggak dipakai. Itu maknanya memahami teks. Nah, itu salah satu contoh kesalahpahaman dalam teks. Berapa? 3 bintu labun. Enak aja disimpulkan. Kagak dibaca kalimat sebelumnya. Nafas Syauqi. Nah, Abrol PKU. Teliti baik-baik. Ini menyebabkan umat sesat kalau redaksi tidak pahami secara lengkap. Khair. 130 ekor, berapa zakatnya? Ihsan Pariaman. Onta 130 ekor, berapa zakatnya? Berapa Ilyas? 1 hiqqah 2 bintu labun. 1 hiqqah 2 bintu labun. 1 hiqqah 2 bintu labun. Nah, 1 hiqqah. Hiqqah berapa tadi? 50. 2 bintu labun 80. 80 tambah 50 130. Nah, lumayan jenius. Kenapa pakai rumus? Karena dia sudah lebih jumlah 120. Jadi 130 itu antum pikir baik-baik, berapa 50-nya? Berapa bisa kita ambil 50-nya? 1. Nah, 130 kurang 50 sisa berapa? Sisa berapa? Maka sekolah yang rajin berapa? Itu doang, nggak jelas pangkalnya. Berapa? 80. 80 bagi 2 40. Dapatlah 2 hiqqah 2 bintu labun 1 hiqqah. Oke. Pada jumlah 140 ekor. Mana enggak pintar dikit? Pintaran tentu enggak nampak. Tertutup oleh sorban. Pada jumlah 140 ekor berapa zakatnya? Ayat. Seratus 140 ekor berapa zakatnya hayat? Abrol Medan. Hah? 2 hiqqah 1 bintu labun. 1 hiqqah berapa tadi zakatnya? 50. 2 hiqqah 100. Tinggal 40. 40 berapa zakatnya? Bintu labun. 2 hiqqah 1 bintu labun. Abdurrahman Hatta 150 berapa zakatnya?
Hah? 150 berapa zakatnya? 3 ekor. 120 berapa zakatnya? 120 ekor berapa zakatnya? Error. Nah, dia error, abror. Abdurrahman error. Sudah tadi ditanya masih bingung. Khair. Dah lewat itu mah. Cukup.